Allah berada dalam prasangka hambanya. Senantiasalah kita berbaik sangka. Terima kasih kepada semua panitia. Tepuk tangan dulu untuk panitianya. Ini panitianya hebat ini. Ini kedatangan saya ke Kendal ini yang keempat kalinya. 2 kali ada acara gitu. Kemudian acara yang ketiga waktu pelantikan Bapak Bupati sama Bapak Wakil Bupati. Itu datang aja baru langsung pulang. Ini kedatangan saya terlama. Soalnya dari pagi sampai pagi. Biasanya itu saya sebentar saja kalau acara, karena masih banyak kegiatan. Terima kasih banyak. Izinkan saya mengajak semua kita menikmati. 1, 2, 3 menikmati. Semoga tidak hujan ya. Nih 40 orang yang dikumpulkan, yakin diantara itu pasti ada orang dihijabah doanya. Amin. Apalagi sekian banyaknya orang ini. Mana ketua panitianya ini? Yang mana? Ketua panitia mana? Sini ketua panitia. Tepuk tangan dulu untuk ketua panitia ini. Bagus sekali rambutnya. Sini ke atas dong. Oh pakai sepatu ya? Bisa. Jangan, nggak apa-apa. Nggak usah copot. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat hasil karyamu. Ini luar biasa. Mohon maaf, ngeri ya, ngeri. Ini udah siap konsumsinya sebanyak ini. Mana ketua Karang Tarunanya? Oh dia
Oh ya, pantesan ya. Terima kasih banyak ya atas undangannya. Setiap undangan saya akan hargai, sekecil apapun, sebesar apalagi. Ini luar biasa loh. Mereka tinggalkan kerjaannya, tinggalkan rumahnya. Kasih saya berapa jam ceramah? Berapa? 5 jam Sampai pagi. Kasih banyak ya. Ajarakallahu bima atata, ajarakallahu bima bakat, ajarakallahu la ketahura. Amin. Semoga apapun yang telah dikeluarkan Allah berikan pahala. Dan apapun yang tertinggal Allah berikan keberkahan. Izin anak-anak saya belakangnya, gak apa-apa ya. Kita kan seumuran kan? Walaupun umur saya sudah hampir 50. Jamaah, terus terang satu hal buat saya pribadi, ingat jamaah, beradalah di waktu yang baik. Sekali lagi, beradalah di waktu yang baik, perbuatan yang baik, kegiatan yang baik. Ketika kita berada di waktu yang baik, kegiatan yang baik, perbuatan yang baik, berarti kita tidak berada dalam perbuatan buruk. Betul betul betul. Kenapa? Karena kita berada dalam kebaikan. Mohon maaf ya, jamaah. Ini tahun baru Hijriah, berarti pergantian tahun. Bahkan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Betul kata Bu Camat tadi, ini 2 tahun baru kegiatan lagi. Terima kasih banyak pemerintah yang sudah mensukseskan vaksin. Tepuk tangan dulu untuk yang vaksin. Ya, saya sebenarnya daftar lagi vaksin untuk booster kedua di bulan Oktober. Mudah-mudahan sebelum Oktober sudah tidak ada COVID. Tidak ada COVID sudah ya? Amin. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi se'um fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Amin. Ayo, yakin? Yakin? Jamaah, pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Puji Allah ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tanya panitianya, backdropnya warna apa? Karena saya mau pakai baju merah, warna kemerdekaan. Jadi pas lah, seandainya merah belakang saya merah, hilanglah saya. Kalau backdropnya merah berarti saya baju hijau ya, atau baju kuning. Mohon maaf ya, kita itu detail, sekecil apapun kita perhatikan. Jamaah, siapa yang memuji Allah, maka pujian itu kembali kepadanya. Betul. Pujian itu luar biasa, mengangkat kita jadi mulia. Maka betul kata Bapak Wakil Bupati, ayo dengan acara ini makin meningkat. Ngaji itu mengolah jiwa, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kebaikan kita. Maaf ya kalau saya ceramah banyak goyang, gak apa-apa ya. Makanya izin, saya tidak pakai kursi, berdiri saja tidak kelihatan. Kalau saya pakai kursi makin tidak terlihat. Jamaah, ada banyak yang saya mau sampaikan kepada halayak semuanya. Karena kenapa? Jangan pernah puas dengan 3.
pernah puas dengan 3. Halo? Makasih ya. Sudah mewakili saya. Saya baju merah, baju putih. Jadi kita bendera. Jamaah. Jangan pernah puas dengan 3. Mau tahu apa? Jangan puas dengan ilmu. Tambah ilmunya. Ikut ngaji. Betul tidak? Belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Karena kenapa? Ilmu itu banyak. Saya belajar dari jamaah semua ini. Saya duduk, saya ceramah begini, bukan saya aja memberikan, saya justru belajar. Mohon maaf. Kiai kita, masya Allah, Imam Masjid Agung, luar biasa, tepuk tangan untuk kiai kita. Waduh, usianya berapa ya? Saya tidak sempat nanya. Oh. 88. Oh, Pak Wakil mau ada acara satu lagi. Ini acara ke-6. Berarti masih ada lagi acara ke-7. Semoga acaranya tidak sampai 77. Berapa bulan itu? Terima kasih. Ayo kita berdiri sebagai penghormatan kepada Bapak Wakil Bupati kita. Pelajari. Saya tidak tahu bahasa Jawa, tapi saya hafal itu. Hafal saya. Walaupun saya tidak tahu artinya. Pelajari. Oke? Ilmu, pelajari 7 ilmu. 7 ilmu. Sebagaimana Nabi berangkat ke 7 lapis langit. Yang pertama, langit pertama, ilmu Nabi Adam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jamaah. Ilmu yang pertama Nabi Adam di langit pertama. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit ke-6 Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. 7 ilmu pelajari. Wahai anak-anakku sekalian, pelajari 7 ilmu. Yang pertama ilmu Nabi Adam. Ilmu Nabi Adam apa di situ? Ilmu orang tua. Belajar dari orang tua. Nabi bertemu Nabi Adam, belajar dari orang tua. Belajar dari nenek. Siapa anak tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Iyalah, nenek sayang sama cucu itu. Betul. Saya salah satu yang mendidik saya adalah nenek saya. Nenek saya rajin ke masjid. Saya pegang nenek saya ke masjid waktu kecil. Saya pernah kecil loh. Jadi anak-anak yang dekat dengan neneknya anak hebat itu. Oke? Ilmu yang kedua. Ilmu apa? Nabi Nuh. Ilmu keterampilan. Keterampilan. Tidak boleh hanya di bangku sekolah, harus banyak terampil. Betul. Terampil, cekatan. Bisa bikin apa? Bisa. Kalau di sekolah namanya ekstrakurikuler. Apa? Coba sini. Coba. Soalnya mulut kita tidak sama. Berdiri. Ini ya. Kelas berapa? Gak sekolah. Udah lulus. Apa tadi? Ekstrakurikuler. Itu ekstrakurikuler. Masya Allah. Aduh. Ingat ya.
Ketika saya diberitahu yang punya acara Karang Taruna, saya kagum. Anak-anak bisa bikin acara seperti ini. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Jangan pernah tersinggung. Jangan pernah meremehkan anak-anak. Betul tidak? Kalau dia bertobat, maka tobatnya paling diterima. Kalau nenek-nenek bertobat, dah kapok itu. Saya tidak akan mencuri, soalnya tidak bisa manja. Udah tua. Betul tidak? Tapi kalau anak muda bertobat, hebat itu. Ilmu yang ketiga, ilmu yang harus dikuasai anak, miliki ilmu hitungan. Ilmunya Nabi Yusuf. Apa Nabi Yusuf? Hitungan, bendaharawan, pengaturan, keuangan, oke? Matematika, hitungan, perdagangan, ajarkan itu anak ilmu menghitung. Yang keempat, jangan puas dengan ilmu ini, pelajari ilmu yang keempat, ilmu kesehatan. 1, 2, 3, kesehatan. Pelajari. Makanya waktu terjadi COVID, tepat tindakan tepat, la darara wala dirara. Jangan membahayakan diri, jangan membahayakan orang. Betul tidak? Yang sudah di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Harus begitu. Pakai masker, itu benar. Ilmu sehat. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini panitia luar biasa pelayanannya. Ustaz mau makan apa? Mohon maaf. Kesehatan itu 10% dari makanan, 90% dari pikiran. Makanya orang gila susah sakitnya, karena nggak ada pikirannya. Jemaah, jaga pola makan. Mohon maaf, saya ditanya terus mau makan apa? Udah besar perut saya. Kalau saya makan satu macam, nggak suka macam-macam. Tadi ya Allah. Sama. Makan ayam yang hancur, ayam apa? Ya, yang suwir-suwir itu. Ayam suwir. Sondel. Enggak. Soto. Iya, benar. Tadi benar, ayam mati katanya. Iyalah masa makan ayam hidup. Ya maaf. Kalau sudah berumur 40 tahun, kurangi makannya 4 kakinya. Kalau sudah 50, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60, nggak usah makan yang berkaki. Ikan. Kalau 70, sayur-sayuran. 80, buah-buahan. 90, surah Yasin. Ilmu kesehatan, jaga pola hidup sehat ya. Jangan narkoba ya. Narkoba itu merusak akal. Yang terbakar, saya pernah ceramah di narkoba. Ya Allah, tempat rehabilitasi. Nah, sini lagi. Kamu. Nah, apa namanya? Tamat. Apa namanya? Rehabilitasi. Tepuk tangan dulu. Menghilang dia. Ya, jangan-jangan dia orang Arab ini. Ada keturunan Arab? Gada. Arab maklum. Karena hidungnya mancung. Yang mancung hidungnya itu orang Arab atau orang Barat atau orang India. Jamaah, jangan marah ya. Gak marah kan?
Orang Arab, orang Barat, orang dia itu mancung hidungnya, kalau dia nangis ditarik hidungnya. Kita masuk sudah. Ingat, gak usah marah. Orang TC itu panjang umurnya. Kenapa bisa irit napasnya? Jamaah, belajarlah ilmu orang tua, ilmu keterampilan Nabi Nuh, kemudian ilmu hitungan Nabi Yusuf, kemudian ilmu kesehatan Nabi Isa, kemudian langit kelima ketemu Nabi Sulaiman. Ilmu apa Nabi Sulaiman? Bahasa. 1, 2, 3 bahasa. Belajar bahasa. Semakin banyak bahasa dikuasai, semakin kaya. Pelajari banyak bahasa. Bahasa ibu, bahasa Jawa, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, bahasa akhirat Arab, bahasa agama itu. Kemudian bahasa tambahan sesuai profesi, sesuai pekerjaan. Mau Jepang silahkan, Jerman, Prancis, Korea, Indonesia, Amsahamudang, Cici Paramudang, Wanda Hamidang. Itu. Nah, pelajari bahasa ya. Yang keenam, ilmunya Nabi Musa. Pelajari apa itu? Strategi hidup. Dan yang ketujuh, belajarlah bahasa ilmu yang tertinggi adalah ilmu agama. Makanya Nabi Ibrahim ilmu agama. Baik kepada semuanya, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jadi jangan puas dengan 3. Yang pertama, jangan puas dengan ilmu. Yang kedua, jangan puas dengan ibadah. Tambah ibadahnya. Oke? Oke. Tambah ibadah. Tahun baru Hijriah itu semoga bertambah baik. Jangan tambah buruk. Ini terima kasih banyak sudah diperbolehkan acara seperti ini. Mudah-mudahan aman kita semua dari Covid. Amin. Saya rasa corona udah pergi bersama om-omnya. Omikron. Terserah. Delta, Alpha, semua sudah pergi. Amin. Amin. Yang jelas baik sangka akan hidup dan nurut, itu paling penting. Apalagi yang ketiga, jangan pernah puas dengan sedekah. 1, 2, 3 Sedekah. wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhliquhu. Tasaddaqu fa inna sadaqakum fikaakum minan nar. Sedekah itu tameng, penebus dari apinya neraka. Ini luar biasa. Kalau kita bisa bersedekah, ini luar biasa. Dan sedekah itu tidak mesti materi, tenaga, waktu, itu sedekah semua. Betul. Apalagi kegiatan ini luar biasa tingkat sedekahnya. Itu apa kotak itu? Itu kotak apa ibu? Kotak amal. Nanya aja aku. Kotak sedekah. Oh sini. Ali. Awar-awar. Wah. Sini ada apa? Tepuk tangan dulu. Nah. Sini. Kotak amal sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Infak buat infak buat apa ini bu? Halo? Buat dalam? Buat apa? Mas masjid. Kas masjid, Karang Taruna. Untuk kas Karang Taruna. Coba yang mau nyumbang, yang masukin, ada yang mau
Coba uangnya disimpan di tangan. Ayo sekarang yang mau. Kita bacain doa. Jadi supaya jadi pahala besar. Jangan pernah segala sesuatu sekecil apapun itu jadi pahala. Amin. Coba semuanya simpan di tangan. Coba diangkat. Jangan diangkat kalau tidak ada isinya. Ayo angkat semua. Berapapun ditutup. Udah. Yang mau nyumbang angkat tangan. Simpan di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat menginfakkan uang saya untuk Karang Taruna. Semua nanti kegiatannya bisa dikasih. Udah angkat. Angkat tangannya. Infaknya ya. Sekecil apapun, sebesar apapun, semua insya Allah. Mana panitianya? Silakan jalan. Jangan diturunkan dulu. Simpan turun, tapi jangan masuk kembali ya. Maaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita salawatan. Mau kasih masuk juga. Ayo sayang. Salatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, jangan pernah pandang remeh salawat. Karena ketika Nabi Adam setelah diciptakan mau masuk surga, ternyata di pintu surga ada tulisan nama Nabi. Bahkan Nabi Adam masuk ke dalam surga melihat tulisan ada bertuliskan Allah Muhammad. Allah Muhammad. Berkata Nabi Adam, hebatnya Nabi ini karena namanya ada di dalam surga berdampingan dengan namanya Allah. Maka berkatalah Nabi Adam, aku ingin melihat wajah Nabi. Aku ingin melihat wajah Nabi. Maka diperlihatkanlah wajah Nabi di kukunya. Di mana? Di kuku. Dalam kitab Azinatul Asrar disebutkan, tolong anak-anak semuanya, mohon maaf tanpa menggurui, kalau dengar suara azan, maka baca salawat. Oke? Di mana disimpan? Di kuku. Kukunya disimpan di mana? Di hidung. Hisap. Atau tiga, coba dipraktek. Jadi kalau dengar azan disebut nama Nabi, syahadu Muhammadar Rasulullah. Ayo, simpan. Hisap. Gosok atas, bawah, tengah. Tidak akan mengalami buta sampai mati. Dan bisa berjumpa dengan Nabi. Yang bagus suaranya azan yang mana? Pais Ubaidillah. Masya Allah. Ada Qur'annya kan? Oh, ada azan Jawa. Coba sini. Memang azan itu macam-macam. Kalau di Mekah itu azannya kayak sini nih. Mau dengar? Makanya
Kalau azan di Mekah itu orang pada berhenti semua kegiatan. Coba azan. Dengar ya. Kalau suara azan berkumandang, jamaah, jangan ada yang berbicara. Dan ketika azan berkumandang, mohon maaf, siapa yang tidak jawab azan maka dikhawatirkan tercabut imannya. Kenapa? Orang yang jawab azan sama dengan memperbaharui keimanan karena ada syahadat di situ. Ayo, aku mau dengar azan Arab. Jawa. Masya Allah, tabarakallah. Disiapin AC alami, kompresor. Sampai besok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengarin. Kenapa azan itu menguatkan? Kenapa azan itu menguatkan keimanan? Karena ada syahadat di dalamnya. Itu pasti kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Bersahadat. Bersahadat. Asyhadu anna Rasulullah saja. Ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mau praktek jawab azan ketika nama Nabi disebut. Ayo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa baca salawat. Gosokkan di atas, bawah, tengah. Urat saraf mata itu jadi kuat dan semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi. Amin. Dah, capek kau kelihatan. Nih, ini tenaganya keluar. Masya Allah, aku ingin rekam tadi tapi kasihan jamaah. Masa kepentingan saya pribadi mau rekam sampai jamaah nungguin saya selesai. Ini kalau saya ceramah tidak apa-apa kan? Saya pernah ceramah 24 jam. Pernah juga di apa ya? Di daerah mana gitu. Saya ceramah 4 jam. Jadi saya tadi tanya tunggu panitianya, ini berapa jam saya dikasih? Sampai Kalau saya ceramah lama. Ini pun belum mulai ceramah saya. Kamu kira? Karena saya kalau ceramah menikmati. 1, 2, 3 menikmati. Nikmati ya. Jangan
Sekarang kita diajak masuk surga. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Dia menyebabkan masuk surga bukan pahala. Makanya jangan sombong dengan pahala. Bukan amal. Jangan sombong dengan amal. Dia menyebabkan orang masuk surga adalah ridho Allah. Tuh, 2, 3. Ridho Allah. Seandainya amal, enak dong. Enak dong orang kaya. Banyak amalnya dia. Orang yang panjang umurnya enak. Bagaimana dengan anak yang mati kecil? Bagaimana dengan orang miskin? Enak orang kaya. Bisa naik haji tiap tahun. Bisa naik umrah kapan saja. Betul tidak? Bukan pahala, tapi ridhonya Allah. Curi ridho Allah. Maaf ya, saya terus terang mohon maaf. Saya kagum sama jamaah semua. Ya Allah, jauh-jauh datang ke sini. Kapan lagi kita ketemu ya? Saya usulkan sama Trans, semoga Islam itu indah nanti syuting di sini. Nanti saya minta nomor teleponnya panitia yang itu, yang ketua panitia Karanturuna. Minta nomornya itu. Yang itu, yang rambutnya bagus. Mana orangnya tadi tuh? Minta nomornya itu. Nanti kalau kita rencana saya kok tidak ada halangan, November saya mau syuting di Kendal. Ngiler. Makanya saya kan dikabari sama Ibu Bupati, Ustaz mau kok ke Kendal? Iya, anak siapa undang? Aku nggak tahu. Di mana? Siapa nggak? Mampir ya? Iya, kalau bisa. Kalau tidak, aku gak janji. Sekaligus saya mau ngomongin tentang syuting, tapi nggak usah dah. Nanti aja aku datang. Gak jadi sih. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Boleh. Aman, karena ada jualan. Jadi kalau ada yang haus, ada pelayannya. Nggak pakai jilbab lagi pelayannya itu, karena laki. Nggak pakai peci lagi, baju hitam. Udah habis lagi jualannya. Tambah lagi lah. Ini sampai jam 1 loh ceramah saya. Anda puas, saya lemas. Jamaah, buktinya ada yang masuk surga padahal nggak ada pahalanya, nggak ada ibadahnya. Siapa itu? Tersirat satu kisah cerita yang luar biasa. Nabi yang ceritakan tentang wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Bagaimana? Itu tuh panitianya tuh. Jamaah, bagaimana dengan sosok panitia yang kasih minum aku teh? Kasih minum anjing aja masuk surga. Sosok wanita ini, pelacur ini, Naruto. pulang pagi malu dia tutup mukanya, tapi tiba-tiba dia lihat ada anjing yang kelausan di pinggir sumur. Oke, jangan lupa di subscribe channel Nur Kasani. Ya udah benar itu. Kalau anjing itu kan Jangan beda-beda lupa di suaranya. subscribe channel Nur Kasani. Kalau suaranya manjang, biasanya tengah malam, berarti dia lihat hantu. Berarti dia lihat orang. Berarti dia kejepit. Ini penuh omongan itu. Jemaah, bisa dimulai ceramahnya? Jemaah, suara apa itu? Ustadz, suaranya Ustadz. Sudah tahu suara apa itu? Ustadz. Itu suara saya. Suara kuda. Itu
itu anjing. Aus dia. Nggak ada timbanya, nggak ada apa? Dayung. Timba apa? Apa sih? Yang diturunin itu ember ya? Gak. Gayung. Ya. Timba nggak ada, sumur doang. Maka sang pelacur masuk di dalam sumur. Dia buka penutup wajahnya. Dia sobek. Enak aja. Disobek. Kemudian dia turun ke dalam sumur. Lalu sepatunya diisi air. Setelah diisi air, sepatunya digigit. Kok gak digigit? Enak aja. Saya disuruh gigit, enak aja. Diisi, dia gigit lalu naik dengan selendangnya itu. Berusaha hanya demi seekor anjing yang mau diberi minum. Dan ketika dikasih minum anjing itu puas minum. Tiba-tiba pelacur itu pun mati karena kecapean masuk ke dalam sumur, kelelahan. Oleng. Dan dinyatakan masuk surga. Ada yang tahu? Banyak ulama berbeda pendapat. Penyebab pelacur ini masuk surga, satu, karena bersedekah dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana? Tidak mengharap balasan dari anjing. Kalau kita biasa sedekah, jangan terima kasih dong. Tidak berharap balasan. Masuk surga. Gara-gara apa? Anjing. Tidak mengharap balasan, ikhlas. Yang kedua, karena kasih sayangnya. Kasih sayang yang luar biasa. Kepada anjing pun dikasih sayang. Ada mata yang ketiga, penyebab masuk surga gara-gara apa? Usul khatimah. Wafat dalam keadaan berbuat baik. Amin. Siapa yang meninggal dalam keadaan sujud, maka nilai kematiannya sujud. Siapa yang meninggal mabuk sampai dibangkitkan. Siapa yang jamaah meninggal dalam keadaan sakit, pahala sakit sampai dibangkitkan yoma yumpauno fi sururi fataqtuna wajah, dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan. Innamal a'malu bil khawati. Amal itu tergantung dari terakhir. Karena ketika manusia dicabut nyawanya, dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada ke lidah, dicabut dari sini. Kuntilanak. Waktu istri saya meninggal, istri saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Covid. Dan tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Nah, istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Sudah 3 tahun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jamaah, mohon maaf tanpa menggurui, ada tanda kematian. Mau tahu tanda kematian? Mau tahu? Tidak akan datang kematian itu. Maaf ya, saya itu sekali begini. Aku hujan. Tempat panggung yang paling kuat di sini. Karena di sini balok, sini papan, jeblos, marulah saya. Jamaah, ada tanda hujan apa? Aduh, gerimis, bunyi guntur, geluduk. Tanda tidur, apa tandanya tidur? Itu muak. Tanda Tanda laki-laki. meletus.
Tanda Perut sakit. Andai kata tidak ada tanda ngantuk dari tidur, banyak kecelakaan di jalan. Pas jalan langsung tidur. Untung ada ngantuk. Seandainya tidak ada, kaget ya Bu, maaf ya. Maaf ya Bu. Seandainya tidak ada tandanya hujan, aduh berantakan. Seandainya tidak ada tanda bikin malu. Bajunya udah cantik, dandanannya bagus, cincinnya udah banyak, ngecret. Untung ada tanda, betul tidak? Tanda-tanda meninggal, mati ada. Mau tahu tandanya? Kulit digosok. Kalau masih bunyi aman. Masih bunyi? Masih. Aman. Kalau nggak bunyi pulang. Nanti mati saya dituduh. Jamaah, saya tadi sini berdoa di sini. Ini kalau di sini ada yang sakit, mudah-mudahan aman semua ya. Tanda-tanda kematian yang kedua, air keringat, air mata, dijilat masih asin, aman. Kalau tidak asin lagi, nggak lama lagi tuh. Makanya kalau besok orang sakit, saya waktu istri saya meninggal, subuh saya mandi. Baru saya habis mandi pakai baju di rumah sakit, aku duduk temanin. Aku tidak akan saya tinggalkan istriku sampai wafat, karena hari ini akan meninggal. Kau tahu ada tandanya, masih banyak tanda-tanda lain. 3 aja saya kasih, bahaya kalau ada tandanya, ketakutan nanti jamaah. Mau lagi tahu tandanya? Tanda berikutnya, naikkan lidah ke langit-langit. Goyangkan. Kalau masih geli aman. Kalau sudah tidak geli, tidak lama, pasti dicoba ini, pura-pura tutup mulutnya. Gimana Kapolres? Kapolres aman, masih geli. Bu Camat aman. Palu. Baiklah, karena masih aman, saya mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, ditambahkan nikmat itu. Mau kaya? Nikmati. Makanya dalam surah Al-Waqiah, Farauhu wa rayhanu wa jannatin na'im. Al-Waqiah 89. Farauhu wa rayhan wa jannatin na'im. Rezeki, tentram, nikmat. 2, 3 rezeki. Nikmat. 2, 3 rezeki yang dimakan. Ini rezeki. Ini belum tentu rezeki saya. Saya tidak tahu rezekinya siapa ini. saya Mungkin ini rezekinya kecil. saya Ternyata itu bukan rezeki saya. Saya mana? Emaknya dikasih. saya Pak Ustadz, Jamaah. saya malu. Oh jamaah. Harta belum tentu rezeki. Kekayaan ada 5. Harta, rezeki, karunia, tentram, nikmat. Ingat, mohon maaf, kita mati dilepas semua itu. Betul tidak? Banyak orang salah paham tentang hidup. Ini kekayaan ini bisa duduk begini. Ya Allah. Saling. Ini kekayaan bisa duduk begini. Ya Allah. Ini kekayaan ini bisa duduk begini. Ada orang lagi diinfus. Orang kaya penyakitnya rekor jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin penyakitnya panuan, mencret, bisulan, gatal-gatal. Kalau orang kaya penyakitnya berobatnya di Singapura. Orang miskin
tes mas, pusing keseleo masuk angin. Nah, gak repot. Obatnya cuma satu, Antalgin. Ya Allah, ya, penyakit kalian jangan disebut. Baik, ada yang mau saya sampaikan kali ini. Untuk pengajian kita kali ini, saya akan mengangkat tentang amal ibadah. Bisa nggak amal? Kita bahas amal ya. Karena ini adalah bekal kita. Nggak usah saya ceramahnya panjang-panjang macam-macam. Biasa aja. Karena yang hadir di sini ada anak kecil, ada ibu-ibu, anak-anak banyak datang saya lihat karena mengira saya temennya. Ibu-ibu suka nonton Islamic Indah kamu? Iya. Makasih. Bahkan ada tadi ibu nyerahin fotonya waktu datang syuting Islamic Indah. Angkat tangan yang pernah datang ke Trans TV. Belum. Pernah datang ke Jakarta? Maaf ya, sekarang sudah tidak bisa dulu karena masih COVID. Kasihan jamaah kalau jauh-jauh. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa datang lagi. Amin. Makanya saya nanti usulkan, insya Allah Islam Indah bulan November akhir kita syuting di Kendal. Iya, insya Allah. Saya diajak Kalau saya mau kesini ya. Ler. Kelurahan Hilir ya. Jauh nggak dari? Dekat ya. Tapi lewat mana kita? Oh, di sini. Tadi saya lewatnya jalan kecil. Muter. Oh, ini jalan besar ya? Oh, baiklah. Tempatnya di sini. Saya tahu kan telur lagi di sana. Kan ada tulisan. Jalan raya langsung. Karena ini nggak gampang ini. Mohon maaf ya, ini kan berlomba orang cari saya. Tapi saya cuma satu hari satu acara, udah cukup. Jamaah, besok makanya harus pulang lagi. Karena ada tetangga yang pengajian, aku gak enak tidak hadir. Nanti saya diusir dari warga. Terus saya tidak pulang. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Suka-suka saya. Gak ada masalah kan? Ada masalah? Ini sudah jam berapa? Jam 8. Udah jam 10. Waduh. Tadi jam berapa nih? 9, 10. Udah 2 jam. 1 jam. Belum ya? Emang nggak terasa, tapi saya yang rasakan. Ini belum mulai ceramahnya. Awal ada 3. 1. Aku jadi malu. Saya ini MZ Roma Irama Putri Indonesia. Dan sedikit penjual jamu. Amal ada berapa? 1. Amal soleh. 2, 3 amal soleh. 2, 3 amal soleh. Yang mana amal soleh? Soleh amal. Tahu nggak soleh? Semua yang berguna, semua yang bermanfaat, amal soleh. Tidak, walaupun tidak diingat. Terserah, tersenyum, bahagia, membantu orang, menolong orang, ini semua amal soleh. Karena mati itu kameramen. Dia putar-putar kameranya supaya dia ada kegiatan. Itu namanya ngerjain. Jemaah, amal soleh ya. Peduli, membantu sesama. Tidak mesti siapapun kita bantu. Tadi kisahnya tadi anjing. Wanita itu masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Ini pemilik warung paling banyak pahalanya. Tadi makan terus. Paling enak di dalam itu. Ini namanya VIP ya. Ya Allah, luar biasa. Enak ya.
mohon maaf karena saya memang orangnya begitu dari dulu, makanya satu macam. Saya dimanapun dari dulu, dari pesantren, karena di pesantren tidak ada pilihan, cuma satu macam. Jadi sampai sekarang walaupun sudah di mana-mana tetap satu macam. Mau pergi ke luar negeri satu macam, nggak bisa macam-macam. Tadi sayurnya ada dagingnya, padahal saya sudah makan ayam, nggak bisa masuk itu. Nah, begitu. Kita lanjutkan setelah ibu tilawat. Mau kemana dia? Mau pipis pasti dia itu. Cepat ya Bu, kita lihat ya. Kalau tangan kirinya yang basah, berarti dia. Lanjut. Yang kedua, amal ibadah. Apa-apa? Amal ibadah itu diatur, disusun. Ibadah itu ada dua, lahir dan yang mana lahir? Rukun Islam. Yang mana batin? Rukun iman. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Sholat, puasa, haji. Syahadat. Kapan ibadah syahadat? Saya mau tanya, kapan bersyahadat? Ayo, kapan? Sejak kabul enak aja. Lama dong. Bagus. Pada waktu sholat. La ilaha illallah. Berapa kali kita bersyahadat sehari semalam? 9 kali. Subuh sekali. Duhur, asar 2 kali. Maghrib, isya. Berapa kali tahiyat subuhnya? 1. Duhur berapa kali tahiyat? 2. Asar, 2. Maghrib, 2. Isya, 2. Jadi berapa totalnya? 9. Kenapa 9? Karena 9. Kenapa 9? Karena 9 lubang-lubang kita. Coba hitung lubangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cukup sendiri. Coba ulang. Lubang mata ada berapa? 2. Lubang hidung? 2. Lubang mulut? 1. Lubang telinga? 2. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah cukup 9. Loronya mana? 2-nya mana? Nggak usah dibahas. Pasti tahu lokasinya. Ada 2 di bawah. Utang Kalimantan, Mataram, Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, Pusat Jakarta. 2 lubang itu berada di daerah Maluku dan sekitarnya. Coba ibadah apa? Syahadat ya. Kemudian ibadah yang kedua salat. Salat itu berapa rakaat? 17 yang wajib, 33 yang sunnah. Jadi total berapa? 50. Sini Pak Lurah. Ini yang mana lurahnya? Lurah apa? Oh, ketua pondok. Sini. Ini masuk surga nanti. Insya Allah dia masuk surga. Karena yang masuk surga yang berat timbangannya. Salat fardu berapa? 17 rakaat. Berapa? 17 rakaat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2,
Total 33-nya cari. Ada bisa dapat? Rawatib 12. Sudah berapa? 29. Salat malamnya 11. Udah berapa itu? 40. Salat awabinnya 6 antara maghrib isya. Sudah 46. Duhanya 4. Minimal 4. Ya sebenarnya 2 gitu. Tapi supaya cukup jadi 50, duhanya 4. Berarti berapa total semua? 50. Oke? Oke? Pada bodoh apa? Ya. Waslat. Kalau bisa dulu apa bahasa Jawanya? Sila. Pinara. Pinara. Monggo pindah. Yang tadi Sugeng Rawo. ya itulah. Jamaah. Saya kemarin itu nonton ceramah-ceramah orang Jawa. Aku berusaha untuk menguasai, tapi susah. Bisa ya? Asal belajar ya. Berarti aku harus tinggal di sini dong. Laras. Banyak janda ini Ustaz. Jamaah. Dan ternyata nih, sudah tadi 3 ya. Yang ketiga, kan syahadat, salat, zakat. Zakat itu pembersih. Dan mohon maaf, bagaimana yang tidak punya zakat? Karena syaratnya setahun, nisabnya 80 gram lah. Anyus. Tapi bagaimana? Kan ada namanya sedekah. 1, 2, 3. Tapi ingat, sedekah itu 5 syarat tuh. Tidak boleh menyakiti, ikhlas, tidak boleh mengungkit, tidak boleh yang terbaik, ya harus yang terbaik. Dia bersedekah, cari yang tidak terbaik, ya Allah. Sasarannya harus tepat. Tadi makanya saya tanya, ini kotak buat apa? Oh, sasarannya harus tepat. Siaran langsung. Betul tidak? TV siaran. Ingat, beda zakat, beda sedekah. Kalau zakat harus orang, nggak boleh bangunan. Ini perlu diperjelas ini. Banyak keluarin zakat, perlu zakat itu dibuat bangunan, nggak boleh. Kalau zakat harus orang, fakir, miskin, amin, fisabilillah, orang tergantung utang. Betul. Jadi kalau masjid menerima zakat, dikumpulkan baru disalurkan. Buka Anyus live. Nggak boleh dikumpulkan dimasukkan di masjid untuk bangun menara, nggak boleh. Karena zakat harus orang. Harus orang. Makanya sedekah kepada yang tidak dikenal berapa pahalanya? 10. Sedekah kepada yang dikenal 100. Sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya. Sedekah kepada anak 10.000 pahalanya. Sedekah kepada orang tua 100.000. Ulangi, kepada yang tidak dikenal, yang dikenal, tetangga, sahabat 100 pahala. Kalau bersedekah harus seperti itu. Sedekah kepada keluarga, suami-suami kasih uang istri. Berapa pahalanya kalau istri dikasih? 1000. Suami yang dikasih bu, buatkan kopi suaminya. Pahalanya besar itu. Tergugurlah dosa-dosamu kalau begitu. Akan kubuatkan suamiku kopi 1 ember. Akhirnya mencret, nggak tidur sebulan. Woi, capek ya? Mau main gaplek di situ. Oh, dia mau tidur itu. Lelah dia. Mohon izin, malam itu dibagi 3. Ya. Berapa jam di malam hari? 12. Siang berapa jam? 12. 12. Berarti total
24. Malam dibagi 3, 12. Dibagi 3 berapa? 4 jam. 4 jam. 4 jam. Sampai 1, 2, 3. sampai 4 subuh. jam. 4 jam. 4 jam. 4 jam. Gunakan bermasyarakat. Jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10 bermasyarakat. 4 jam di malam hari itu, jam 10 ke jam 2 gunakan untuk istirahat. 11, 12, 1, 2. 4 jam yang ketiga gunakan bermunajat, jam 2 sampai jam 6. 3, 4, 5, 6. Bisa saya minta izin alalnya? Bisa? Bisa. Ini sudah jam 10. Waktu tidur. Bisa saya ambil waktu tidurnya? Gak boleh. Ini Tidur di sudah situ merah aja. matanya. Belum mulai ceramahnya. Gak apa-apa. Belum dimulai. Bisa dimulai? Sampainya habis esnya itu. Masih banyak? Masih. Jual. Anda nyaman. Ini makanannya masih banyak. Udah habis. Ya. Sodoko. Hati-hati sodoko itu ada hantu. Hantu sodoko. Jamaah. Baik, kita mulai ceramahnya. Belum. HUT RI ke-77. Ayo. Para pahlawan kita berjuang merebut kemerdekaan. Kita berjuang apa? Halo? Mengisi kemerdekaan dengan banyak bersyukur. Apa artinya bersyukur? Memanfaatkan, memfungsikan sesuai fungsinya. Anak remaja, menjadilah Ashabul Kahfi, menjadilah Sayyidina Ali, menjadilah orang-orang pintar, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar. Belajar. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda, kemarin saya mimpinya alhamdulillah, mimpi menyebut nama-nama Ashabul Kahfi, Muksalmina, Tamliya, Martunis, Ninunus, Sununis, Saribudis, Sunuanis, Paliak, Katyunis. Siapa yang hafal ini, insya Allah tidak diganggu setan. Muksalminan, Tamlihan, Martunis, Ninunis, Sununis, Saribunis, Sunuanis, Alhamdulillah. Paliak, Katyunis. Ini tisu bukan kue ya. Jamaah, ya Allah, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Mau kemana ibu? Jamaah. Baik, ada hal lagi. Haji, siapa yang mau ke tanah suci? Saya. Angkat tangan yang mau ke Masjidil Haram. Saya. Allahumma rzuqni Ziyaratul Haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang mau ke tanah suci, yang mau ke Masjidil Haram, datang dulu ke masjid dekat rumah. Yang pernah nongol di masjid, baru mau ke Masjidil Haram kejauhan. Ada masjid di sini? Masjid apa namanya? Oh, Masjid Agung. Datang dulu ke Masjid Agung. Karena nanti masjid di hari kemudian akan datang. Datang masjid. Nih, pakai gelas. Masa langsung cereknya di mulut. Parah itu anak. Dia minum teh pakai cerek. Kalau tutupnya buka, kena mukanya. Gak boleh. Dilarang minum onta.
minum gaya onta, nggak boleh. Minum itu ada caranya. Cara minum yang bagus begini. Ini contoh. Duduk. Duduk. Lalu cara minumnya diteguk 3 kali dengan baca basmalah dipenggal 3. Tidak bakalan sakit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial. Alhamdulillah. Rahmani. Rahimi. Habiskan. Ini bukan haus, ini contoh. Jangan ditambah lagi. Bekas mulutmu itu. Gelasnya balikin ya. Punyanya panitia. Nanti dicari lagi gelasnya. Mohon maaf, makan di penggal 3. Alhamdulillah, saya sudah hampir 50 tahun nggak pernah disuntik. Mudah-mudahan sampai mati. Nggak pernah diinfus. Kalau vaksin iya. Mohon maaf, nggak pernah minum obat saya. Nggak pernah diinfus. Nggak ada. Apa rahasianya? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Dari makanan. Jangan sembarang makan. Oke? Cara makan yang bagus 3 jari. Mangan soto, pucuk kan? Tunggu dulu. Sendok berapa jari? 1. 3 jari. Sumpit? 3 jari. Jadi pakai sendok itu 3 jari. Tetap sunnah Nabi. Hello. Berapa jari pakai sendok? 3 jari. Pakai sumpit? 3 jari. Pakai tangan 3 jari. Siapa yang makan 1 jari? Nyicip. Siapa yang makan 2 jari? Orang sombong, kelihatan jijik. Makan 3 jari, sunnah Nabi. Jadi kalau ada sisanya gampang dibersihkan. Siapa yang makan 5 jari, rakus. Dari makanan, Allah yarham Andre guru saya, pendiri Pondok Pesantren Allah sudah berpulang ke rahmatullah. Ilmu terakhir yang saya minta dari beliau adalah ilmu awet mudanya beliau, kuatnya beliau. Itu hebat. Ternyata basmalah. Oh, udah ada minuman. Baguslah. Daulat, aku udah minum es. Udah minum es tadi, makanya saya tidak sentuh itu tadi. Dikasih es, enggak. Semua yang masuk di mulut harus yang hangat. Yang di luar dingin. Jangan terbalik. Mandi air panas. Selamatlah hidupmu. Siapa yang mandi sebelum subuh, itu mandi bersih, mandi bagus. Allah mencintai hambanya yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mau dicintai Allah? Mandi subuh. Mandi besar enak aja. Mandi sebelum salat, bangun tidur Terus mandi. itu benar. Tunggu dulu. Kalau bangun tidur, yang apa yang dicuci? Tangan atau muka? Yang pertama dicuci bukan muka, tangan. Karena kita tidak tahu di mana tangan ini nginap. Jangan carut. Mandi. Siapa yang mandi sebelum subuh, mandi dicintai Allah. Siapa yang mandi pagi, segar. Batasnya jam 10. Siapa yang mandi jam 10 ke jam 3,
itu mandi sakit kepala. Tunggu kepalamu sakit karena terbuka pori-pori di saat engkau mandi di tengah hari menyebabkan sakit kepala. Siapa yang mandi sore mempercepat pertumbuhan. Kita dulu jarang mandi sore. Gak tumbuh-tumbuh, Tat. Kata guru saya, jangan mandi sore. Siapa yang mandi sore cepat tua. Makanya saya awet muda. Jarang mandi sore. Mandinya Siapa yang mandi maghrib merusak saraf. Mandi sesudah isya merusak tulang. rematik. Sama tidur. Siapa yang tidur sesudah subuh menolak rezeki. Tidur sebelum duhur kailullah 15 menit itu segan. Tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Makanya jangan kaget banyak ibu-ibu gemuk. Gak tidur siang. Siapa yang tidur sore merusak akal. Siapa yang tidur maghrib antara maghrib isya mendatangkan bala bencana. Harusnya maghrib isya itu kita ngaji. Siapa yang tidur sesudah isya mendatangkan air liur. Itu tidur paling enak itu. Semakin cepat engkau tidur semakin bagus. Semakin telat kau tidur makin itu. Baik, karena waktu saya sadar diri jamaah masih kuat. Ini sudah lewat waktunya. Acara kan izinnya sampai jam berapa Pak Kapolres? Subuh. Dengerin, polisi mau ngomong. Sampai jam berapa Pak? Sampai selesai. bagus. Sampai selesai. Aku kan banyak jam. Kok selesai? Ini sudah korban satu. Udah bobo. Itu di bawah ada panitia lihat tidur juga. Ora ya. Ora itu artinya tidak. Kata Nabi, kalau kau ngantuk berpindahlah tempat. Berpindah tempat. Karena setan itu menusuk-nusuk kita. Menusuk-nusuk. Makanya saya tidak pernah ngantuk. Karena setiap mau ditusuk pindah. Betul. Jamaah. Senjata setan kedua selimut. Disimpan di mata, dibuka supaya kita tertidur, tidak bangun salat subuh. Senjata setan berikutnya tepung. Ditaburkan di wajah supaya kita ngantuk di mata. Dan setan itu berusaha menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Tapi dia tidak bisa goda kita ketika ke atas dan ke bawah. Atas berdoa, bawah sujud. Oke? Akan kugoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Tapi dia tidak bisa goda manusia dari atas dan bawah. Dan ingat, iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada manusia. Tapi iblis tidak tahu manusia lebih mulia daripada iblis. Betul? Iblis berkata, saya lebih mulia karena diciptakan dari api. Sementara manusia diciptakan dari tanah. Dia tidak tahu yang mana mulia, tanah atau api. Tanah atau api? Yang mulia adalah tanah karena ada surat tanah. Tidak ada surat api. Baiklah, saya minta tolong kita mulai. HUT RI ke-77 isi dengan perjuangan kita. Mohon maaf orang tua dulu kita. Makanya amal ada 3. Amal soleh, amal ibadah. Yang ketiga ada amal jariah. Jariahnya para pahlawan ini luar biasa. Tahu nggak Ibu Kartini? Ibu Kartini usianya cuma 25 tahun. Udah meninggal di usia 25. Ada mengatakan 23, ada mengatakan 20 tahun. Meninggal ketika melahirkan anaknya. Waktu itu saya tidak hadir.
Belum lahir. Karena saya belum lahir. Jamaah, 25 tahun usianya Ibu Kartini, tapi luar biasa faedahnya, terus mendapatkan pahala. Itu pertanyaannya, amalan apa yang jadi kita yang kita bisa dapat pahalanya? Ini yang harus kita pikirkan. Tepuk tangan dulu untuk Karang Taruna. Makasih banyak nak, kamu membuat saya menangis dan terharu. Hebat ya, bisa bikin acara sebesar ini. Ini luar biasa loh. Saya ditanya sama Ibu Bupati, Ustaz siapa yang undang? Aku tidak tahu. Hebat banget itu orang ya. Ini tingkat kelurahan loh. Tepuk tangan dong. Pak Lurah berdiri dong. Tuh. Ibu Camat berdiri dong. Makasih banyak Bu Camat. Masya Allah, ini luar biasa loh. Mohon maaf, apa yang kau tinggalkan? Makanya tahun baru Hijriah itu ada 3 momen. Sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelumnya berdoa masa lalu, sekarang akan datang. Contoh, maaf ya, saya mau kasih hadiah jamaah ini. Mau nggak beli hadiah? Mau. Hadiah doa ya. Mau makanannya berkah? Mau. Baca doa sebelum makan. Mau makanannya diganti oleh Allah biayanya? Mau. Bacakan ayat kursi makanannya. Sebelum dimakan baca ayat kursi. Mau rezekinya lancar? Baca Al-Fatihah sebelum makan. Mau makanannya cepat dingin kalau panas? Bacakan surah Yasin. Insya Allah dingin nih. Mau makanannya jadi sedekah? Baca tahlil sebelum makan. Niatkan makanan ini pahalanya untuk arwah. Betul. Jadi nasinya kita makan, pahalanya nyampe ke orang meninggal. Oke? Itu caranya. Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Waduh, lama. Undang ibu-ibu 40 sama-sama baca Yasin. Jadi total 41 kali. Makanya disebut Yasinah. 1, 2, 3. Yasinah. Mana suara itu?